Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanggal 17 Agustus merupakan tanggal yang bersejarah, boleh dibilang tanggal yang sakral atau tanggal yang keramat. Sebab pada tanggal 17 Agustus 77 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Maka setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingatinya sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tentunya dalam hal ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bangsa yang telah merdeka selama 77 tahun, yang menurut usia manusia merupakan usia yang sudah masuk kepada bukan dewasa lagi, bukan tua lagi, tetapi sudah lanjut usia. Dalam mengekspresikan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya seluruh rakyat Indonesia bergembira, bersukacita, diantaranya dengan mengadakan berbagai kegiatan, rangkaian acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana kita saksikan, ada beragam kegiatan, dari mulai kegiatan olahraga, hiburan, perlombaan, sampai acara tasyakuran. Ini adalah sesuatu yang wajar dan patut kita laksanakan sebagai ekspresi rasa syukur kita, sebagai ekspresi kegembiraan kita, karena sekali lagi negara kita Indonesia adalah negara yang merdeka. Dalam hal ini sebagai umat Islam, tentunya setiap gerak, setiap langkah, setiap aktivitas yang kita laksanakan, tiada lain yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, tentunya dengan harapan besar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini patutlah dan haruslah kita merenungkan tentang arti sebuah rasa syukur, tentang arti sebuah sukacita, bergembira dengan kondisi negara kita yang telah merdeka, atau tepatnya sebagai negara yang berdaulat, sebagai bangsa negara yang merayakan hari ulang tahun. Dalam hal ini tentunya sebagai seorang muslim yang harus kita laksanakan, yang pertama adalah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur yang kita ekspresikan, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan pertolongannya, Allah telah memberikan kekuatan kepada bangsa ini. Sebagaimana kita tahu, perjuangan untuk meraih kemerdekaan ini bukanlah dengan leha-leha, bukan dengan berpangku tangan, tetapi mencucurkan air mata, berguguran para syuhada, para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Kalaulah tidak ada pertolongan Allah, kalaulah tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin negara kita, bangsa ini belum mendapatkan kemerdekaan. Maka pantas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, di awal kata-katanya adalah ada kalimat atas rahmat berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara kita merdeka. Artinya kita merdeka mengekspresikan pendapat. Kita bebas melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan tanpa merasa takut. Selama kegiatan tersebut, selama kebebasan kita tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bebas melaksanakan pendidikan atau mengenyam pendidikan yang dahulu pada masa penjajahan. Pendidikan tersebut dibatasi hanya orang-orang tertentu saja. Sehingga dalam hal ini, dalam rangka bersyukur ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Quranul Karim. Kita mengerjakan sholat sunat sujud syukur. Sholat sunat syukur dan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang patut kita laksanakan dalam merenungkan tentang makna kemerdekaan dan makna hari ulang tahun yang sedang kita laksanakan ini adalah juga kita mendoakan para pejuang kita, para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, yang berjuang dengan sekuat tenaga, rela berkorban harta, tenaga, bahkan sampai nyawa untuk meraih kemerdekaan. Untuk itu, dalam sholat kita, marilah kita selipkan doa kepada mereka. Semoga jasa-jasa mereka dijadikan sebagai amal soleh. Arwah mereka ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berharap mereka yang telah gugur sebagai syuhada, sebagai pahlawan, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kita berdoa kepada Allah, semoga para pemimpin kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara ini, untuk membawa rakyat dan bangsa negara ini menuju kehidupan yang lebih baik dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, sebagai renungan kita dalam memaknai kemerdekaan dan hari ulang tahun Republik Indonesia ini, kita mentafakuri, merenung, menghisab diri kita masing-masing. Apakah yang telah kita persembahkan untuk bangsa ini? Karya terbaik apa yang telah kita persembahkan untuk Ibu Pertiwi ini? Apa yang kita banggakan? Apa yang Ibu Pertiwi banggakan dengan karya-karya terbaik kita, dengan prestasi kita sebagai anak bangsa ini? Kalaulah kita tidak merasa memiliki karya yang terbaik, minimal usahakan diri kita menjadi orang yang tidak memberikan kemadaratan, tidak memberikan kerugian kepada orang banyak. Kita mampu menjaga lisan kita, tangan kita, tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, tidak berkata sesuatu yang menyakitkan orang lain. Sehingga dalam hal ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat kemerdekaan ini. Dan tentunya kita menyusun rencana, agenda bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai anak-anak bangsa yang bermanfaat, minimal bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi lingkungan kita, dan terutama bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan agama yang kita cintai. Semoga refleksi dan renungan singkat ini menjadi motivasi bagi diri kita untuk menjadi pribadi yang terus lebih baik dan lebih baik lagi, dan tentunya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.